Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Anda ketika tekanan darah mulai naik tanpa Anda sadari? Mungkin Anda merasa baik-baik saja hari ini, tetapi tanpa sepengetahuan Anda, kebiasaan kecil sehari-hari bisa diam-diam membahayakan jantung, ginjal, bahkan masa depan Anda. Tekanan darah tinggi bukan sekadar angka di monitor dokter. Ini adalah cerminan bagaimana tubuh Anda menjalani hidup setiap hari. Dan kabar buruknya, banyak dari kita, terutama lansia, tanpa sadar membuat kesalahan sederhana yang bisa memicu konsekuensi serius seperti stroke, gagal jantung, atau kerusakan organ. Tapi jangan khawatir. Video ini akan mengungkap 7 kesalahan paling umum dalam mengelola tekanan darah yang sering terlewatkan, dan yang lebih penting, langkah-langkah praktis untuk menghindarinya. Mengapa Anda harus menonton sampai akhir? Karena setiap menit dari video ini akan memberi Anda wawasan berharga untuk melindungi kesehatan jantung Anda, meningkatkan energi, dan menjalani hidup dengan lebih banyak ketenangan. Kami akan memandu Anda melalui solusi sederhana, mulai dari memahami obat Anda, mengenali natrium tersembunyi, hingga mengelola stres dengan cara yang mudah diterapkan. Jangan biarkan kesalahan kecil merenggut kualitas hidup Anda. Tonton sampai akhir, dan ambillah kendali atas kesehatan Anda, satu langkah kecil pada satu waktu. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Kesalahan nomor 1, melewatkan obat atau mengonsumsinya dengan salah. Mengendalikan tekanan darah bukan sekadar rutinitas biasa, melainkan perjuangan penting yang dimulai dengan resep dokter dan obat-obatan yang dipercaya dapat menjaga kestabilan angka-angka vital itu. Namun, di balik keampuhan obat tersebut, ada sebuah kenyataan pahit yang seringkali tersembunyi dan tak disadari oleh banyak lansia. Mengabaikan dosis, mengonsumsi pil pada waktu yang salah, atau bahkan menghentikan pengobatan tanpa bimbingan medis bisa menjadi sebuah kesalahan fatal yang mengintai masa depan kesehatan mereka. Kesalahan ini tampak kecil dan sepele pada awalnya. Mungkin hanya sebuah lupa yang dianggap wajar atau keinginan untuk merasa bebas tanpa bergantung pada obat. Tapi jangan salah, kebiasaan ini adalah bencana yang berjalan perlahan, merusak tubuh secara diam-diam dan menyakitkan. Ada yang berhenti minum obat karena merasa sehat dan mengira tidak membutuhkannya lagi, ada yang takut akan efek samping yang menghantui pikirannya. Bahkan ada yang memecah pil menjadi 2 atau meminumnya tidak sesuai jadwal demi menghemat uang, tanpa menyadari bahwa keputusan ini dapat memicu badai dalam tubuh mereka. Padahal, obat tekanan darah bukan sekadar pil biasa. Ia adalah pelindung utama jantung dan pembuluh darah Anda, penjaga yang bekerja tanpa terlihat, menjaga agar darah tetap mengalir dengan lembut, mencegah serangan stroke yang bisa merenggut segalanya dalam sekejap, melindungi ginjal yang sangat penting, dan mencegah kegagalan jantung yang mematikan. Ketika dosis dilewatkan atau tidak konsisten, tekanan darah bisa melonjak tinggi tanpa tanda peringatan, dan efeknya perlahan tapi pasti mulai menggerogoti arteri dan menekan organ-organ vital. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami oleh banyak lansia yang tidak menyadari bahayanya karena gejalanya seringkali tersembunyi dan baru terlihat ketika sudah terlambat. Yang menyedihkan, obat ini tidak selalu membuat Anda merasa lebih baik secara langsung. Anda mungkin tidak merasakan perubahan signifikan setelah minum obat, sehingga mudah sekali untuk meremehkan pentingnya mengonsumsi obat secara teratur. Namun, percayalah, di balik ketidakterlihatannya, obat tersebut bekerja tanpa henti, melindungi Anda dari bahaya yang mengancam, memperlancar peredaran darah, dan mengurangi beban jantung yang setiap hari berjuang untuk menjaga kehidupan Anda. Berita baiknya adalah, kesalahan ini sangat mungkin dicegah. Kuncinya adalah menjadikan minum obat sebagai sebuah ritual suci yang tidak boleh diabaikan. Bangunlah dengan tekad untuk mengonsumsi obat pada waktu yang sama setiap hari,
dan manfaatkan alat bantu seperti kotak pil, alarm pengingat, atau daftar periksa agar Anda tidak pernah melewatkan satu dosis pun. Jika suatu saat Anda lupa, jangan sekali-kali menggandakan dosis tanpa berkonsultasi dengan dokter. Segera hubungi tenaga medis untuk panduan yang tepat dan aman. Jika Anda merasa terganggu oleh efek samping, jangan biarkan rasa takut atau putus asa menghentikan perjuangan Anda. Ceritakan pada dokter Anda, karena ada banyak pilihan obat alternatif atau penyesuaian dosis yang bisa membuat Anda merasa lebih nyaman tanpa mengorbankan kesehatan jantung. Ingatlah, jangan pernah berhenti minum obat hanya karena tekanan darah Anda terlihat normal. Itu adalah tanda obat bekerja, bukan sinyal untuk berhenti. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengambil keputusan apapun terkait pengobatan Anda. Bahkan perubahan kecil pada jadwal atau dosis bisa berdampak besar pada efektivitas obat. Selain itu, jika biaya menjadi penghalang, jangan pernah ragu untuk mendiskusikannya. Banyak program bantuan, diskon, dan obat generik yang bisa menjadi solusi agar Anda tetap mendapatkan perawatan terbaik tanpa beban berat di kantong. Kesehatan Anda adalah investasi terbesar dalam hidup ini, layak untuk diperjuangkan dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Mengelola tekanan darah adalah komitmen seumur hidup yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan cinta pada diri sendiri. Namun hasilnya sungguh luar biasa, energi yang lebih stabil, keseimbangan tubuh yang terjaga, dan ketenangan jiwa yang memberikan rasa aman untuk menjalani hari-hari yang tersisa. Jadi, mulailah hari ini juga. Ambil satu pil, satu hari, dan buatlah satu keputusan penting yang akan menjaga detak jantung Anda tetap kuat dan masa depan Anda tetap cerah. Karena jantung Anda, yang tanpa henti berdetak menjaga hidup Anda, sangat mengandalkan Anda untuk tetap setia dan konsisten dalam perawatan ini. Kesalahan nomor 2, mengonsumsi natrium tersembunyi. Mungkin Anda merasa sudah berhati-hati, tidak menambahkan garam secara langsung pada makanan Anda. Namun, tahukah Anda bahwa natrium, atau garam, bukan hanya ada di atas piring Anda? Natrium tersembunyi ini diam-diam mengintai di banyak makanan sehari-hari yang kita anggap aman dan sehat. Inilah salah satu kesalahan terbesar yang sering terlewatkan oleh banyak lansia dan bahkan oleh keluarga mereka yang peduli. Meremehkan betapa banyaknya natrium yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang tampaknya biasa saja. Asupan natrium yang berlebihan secara langsung mengikat erat dengan tekanan darah tinggi, sebuah musuh sunyi yang menjadi penyebab utama serangan jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Garam membuat tubuh menahan air, meningkatkan volume darah yang mengalir dalam pembuluh darah, dan memperbesar tekanan yang harus ditanggung dinding arteri yang rapuh. Lambat laun, tekanan ini melemahkan jantung Anda yang sudah lelah berjuang, memperbesar risiko kematian dini dan menurunkan kualitas hidup. Yang lebih mengerikan, efek ini tidak terlihat dengan mata telanjang. Karena itu, seringkali kita lupa atau bahkan tidak sadar bahwa natrium tinggi tersembunyi di balik kemasan makanan yang kita konsumsi. Makanan kemasan, sup kalengan yang praktis, saus siap pakai, makanan beku yang menggoda, roti yang setiap hari Anda makan, daging olahan yang menggugah selera, bahkan produk yang diberi label rendah lemak, diet, atau sehat untuk jantung, bisa menjadi jebakan natrium yang mengintai. Garam bukan hanya ditambahkan demi rasa, ia juga berfungsi sebagai pengawet agar makanan tahan lama dan tetap menggoda selera. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Ketika produk-produk ini menjadi pilihan utama karena mudah, cepat, atau sudah menjadi kebiasaan lama, natrium menumpuk tanpa kita sadari. Ini adalah bom waktu bagi kesehatan, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal kita menurun, membuat tubuh kita semakin sulit membuang natrium berlebih. Sensitivitas terhadap natrium pun meningkat,
Sehingga bahkan asupan natrium dalam jumlah sedang dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah yang berbahaya. Selain itu, natrium juga memicu retensi cairan yang memperparah kondisi seperti pembengkakan di kaki dan bahkan gagal jantung kongestif yang bisa mengancam nyawa. Langkah pertama yang penuh arti untuk memperbaiki kesalahan ini adalah meningkatkan kesadaran. Mulailah untuk lebih jeli membaca label kemasan, bukan hanya memperhatikan kalori atau lemak, tapi perhatikan juga kandungan natrium yang tersembunyi. Anda akan terkejut mengetahui betapa banyaknya natrium yang tersembunyi dalam satu porsi sup kalengan. Terkadang melebihi setengah dari kebutuhan natrium harian yang disarankan. Bahkan potongan roti sederhana atau satu mangkuk sereal bisa menjadi sumber natrium signifikan jika dikonsumsi terus-menerus. Usahakan memilih produk yang berlabel rendah natrium, yakni kurang dari 140 mg natrium per porsi, atau lebih baik lagi, produk tanpa tambahan garam. Selain itu, tindakan sederhana seperti membilas kacang kalengan dan sayuran bisa mengurangi natrium berlebih. Pilihlah makanan segar atau beku yang tidak dilengkapi saus. Memasak lebih banyak makanan sendiri di rumah memberikan kendali penuh atas apa yang masuk ke tubuh Anda. Gunakan rempah-rempah alami, bumbu, perasan lemon, cuka, bawang putih, atau lada untuk menghadirkan rasa yang nikmat tanpa perlu garam tambahan. Memang, mengubah kebiasaan rasa bukanlah hal mudah. Lidah yang sudah terbiasa dengan rasa asin selama bertahun-tahun mungkin akan merasakan makanan rendah natrium sebagai hambar pada awalnya. Namun, seiring waktu, lidah Anda akan beradaptasi dan mulai menemukan keindahan cita rasa alami makanan. Anda akan merasakan kesegaran dan keaslian rasa yang sesungguhnya, sementara makanan yang terlalu asin akan terasa berlebihan dan kurang menyenangkan. Mengurangi natrium bukan berarti Anda harus mengorbankan kenikmatan makan. Sebaliknya, ini adalah keputusan penuh kasih untuk melindungi jantung, menjaga energi, dan memperpanjang hidup dengan kualitas yang lebih baik. Setiap suapan yang Anda buat adalah langkah kecil tapi berarti menuju keseimbangan yang sehat. Setiap hidangan menjadi momen berharga untuk merawat bukan hanya rasa lapar Anda, tapi juga kesehatan dan kebahagiaan yang akan menemani hari-hari Anda ke depan. Kesalahan nomor 3, tidak memantau tekanan darah secara rutin. Tekanan darah adalah sesuatu yang seringkali tersembunyi dan tak terlihat, seperti musuh diam yang bersembunyi dalam tubuh Anda. Anda tidak akan merasakan gejalanya, tidak ada tanda-tanda yang jelas, kecuali ketika sudah mencapai titik sangat berbahaya atau menimbulkan kejadian serius yang mengancam nyawa. Itulah mengapa tekanan darah ini sangat licik dan menipu. Anda bisa menjalani hari dengan perasaan sehat, penuh semangat, dan tampak baik-baik saja di luar. Sementara di dalam tubuh, tekanan darah Anda diam-diam merangkak naik, perlahan namun pasti, merusak jantung, pembuluh darah, dan organ vital lainnya. Bagi lansia, terutama mereka yang berusia lanjut, salah satu kesalahan paling umum, namun paling fatal, adalah mengabaikan pentingnya memeriksa tekanan darah secara rutin. Banyak yang hanya mengandalkan pemeriksaan saat berkunjung ke dokter sekali dalam setahun, atau ketika sudah merasakan gejala yang tidak nyaman. Namun, masalahnya, tekanan darah tidak bekerja seperti jam yang bisa diprediksi, ia berubah-ubah sepanjang hari, dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tingkat stres, pola tidur yang tidak teratur, makanan yang dikonsumsi, hingga seberapa aktif atau tidaknya tubuh Anda bergerak. Hanya mengandalkan satu pembacaan di ruang dokter saja tidak cukup. Bahkan, dalam banyak kasus, pembacaan tekanan darah di klinik bisa saja terlalu tinggi karena Anda merasa gugup, atau terlalu rendah karena Anda sedang berada di kondisi terbaik, membuat gambaran sebenarnya menjadi bias dan menyesatkan. Disinilah pentingnya memantau tekanan darah secara mandiri di rumah. Dengan menggunakan alat pengukur yang sederhana, Anda dapat mengumpulkan data secara konsisten dan mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang pola tekanan darah Anda dari waktu ke waktu. Data ini bukan sekadar angka kosong. Data ini bisa menjadi penyelamat nyawa Anda. Karena tanpa pemantauan rutin,
Anda bisa melewatkan sinyal-sinyal penting bahwa tubuh Anda sedang memberi peringatan. Mungkin obat yang Anda konsumsi tidak lagi efektif, atau mungkin gaya hidup baru yang mulai Anda jalani, seperti pola makan, tingkat aktivitas, bahkan stres yang meningkat, mulai memberikan dampak negatif. Bahkan suplemen yang Anda konsumsi bisa berinteraksi dan mengganggu pengobatan Anda tanpa Anda sadari. Tanpa adanya pembacaan tekanan darah yang konsisten dan teratur, Anda hanya menebak-nebak kondisi kesehatan Anda sendiri. Dan di dunia kesehatan, terutama yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah, menebak adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak bisa diterima. Memantau tekanan darah di rumah adalah kebiasaan sederhana namun sangat memberdayakan yang bisa Anda bangun. Ini memberi Anda kesempatan untuk mengenali pola, menangkap lonjakan tekanan darah lebih awal, dan memberikan data yang akurat bagi dokter untuk mengambil keputusan pengobatan yang tepat dan tepat waktu. Lebih dari itu, ini adalah langkah untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan diri Anda sendiri. Anda tidak lagi pasif menunggu, tapi aktif mengelola dan melindungi kehidupan Anda. Satu pembacaan pada satu waktu. Anda tidak perlu menjadi ahli medis untuk melakukan ini. Alat pengukur tekanan darah rumah kini sudah sangat terjangkau, mudah digunakan, bahkan dirancang dengan layar besar yang jelas dan memori internal untuk menyimpan catatan Anda. Yang terpenting adalah konsistensi dan ketekunan. Pilihlah waktu tertentu dalam sehari, misalnya pagi hari setelah bangun tidur atau malam hari sebelum tidur, dan lakukan pengukuran pada waktu yang sama setiap hari. Duduklah dengan tenang selama 5 menit sebelum pengukuran, letakkan lengan Anda dengan nyaman di atas meja, jaga kaki tetap menapak di lantai, dan jangan berbicara selama alat mengukur tekanan darah Anda. Melakukan ritual ini secara disiplin akan membangun gambaran nyata dan jujur tentang bagaimana tubuh Anda sebenarnya bekerja dan berfungsi setiap hari. Selain itu, jangan lupa untuk mencatat hasil pengukuran Anda, baik dengan cara manual di buku catatan atau menggunakan aplikasi kesehatan di ponsel Anda. Bawalah catatan ini ke setiap kunjungan ke dokter agar mereka bisa memantau tren dan perubahan tekanan darah Anda dengan lebih akurat. Dengan catatan yang baik, dokter dapat menyesuaikan dosis obat, memberikan rekomendasi gaya hidup, atau mengenali tanda-tanda peringatan yang perlu ditindaklanjuti sebelum masalah menjadi lebih besar dan mengancam nyawa. Sayangnya, banyak orang yang menghindar dari kebiasaan memantau tekanan darah karena takut menghadapi kenyataan. Mereka cemas jika angka yang tertera tinggi, takut stres atau gelisah akan muncul, sehingga memilih untuk menutup mata dan berharap semuanya baik-baik saja. Namun, mengabaikan tekanan darah bukanlah perlindungan. Sebaliknya, itu seperti memberikan musuh kesempatan untuk berkembang tanpa hambatan, tanpa kendali, dan tanpa Anda sadari. Kesadaran akan kondisi tubuh adalah langkah pertama dan paling penting menuju pemulihan dan kesehatan yang lebih baik. Dengan tekanan darah, deteksi dini bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Mengukur tekanan darah bukanlah sekadar kewajiban atau tugas yang harus dicentang dari daftar rutinitas harian. Ini adalah sebuah percakapan intim dan berkelanjutan dengan tubuh Anda. Suatu dialog yang penuh perhatian, ketenangan, dan kepekaan. Jadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari ritme hidup Anda. Jadikan ia sebuah prioritas yang tak boleh diabaikan. Karena pilihan yang Anda buat hari ini akan menentukan kualitas dan panjang umur Anda esok hari. Jaga kesehatan Anda, sayangi diri Anda, dan berikan kesempatan terbaik bagi masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Kesalahan nomor 4, membiarkan stres tidak terkelola. Stres bukan sekadar perasaan yang muncul di benak atau semata-mata gangguan emosional yang bisa diabaikan begitu saja. Stres adalah beban berat yang secara diam-diam menempel pada tubuh Anda, meresap ke dalam setiap sel, dan tanpa disadari, menggerogoti kekuatan hidup Anda. Meskipun banyak dari kita sering menganggap tekanan darah tinggi hanya disebabkan oleh pola makan yang buruk atau kurangnya aktivitas fisik, kenyataannya ada musuh yang jauh lebih licik. Stres kronis yang tidak terkelola. Bagi Anda yang sudah berusia lanjut,
Membiarkan stres ini menguasai diri adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak hanya merusak suasana hati dan pola tidur, tetapi juga secara perlahan dan pasti menaikkan tekanan darah Anda dari hari ke hari. Stres memicu respons tubuh, fight or flight, melawan atau melarikan diri, yang membanjiri sistem Anda dengan hormon-hormon seperti adrenalin dan kortisol. Pada awalnya, hormon-hormon ini memang bertugas untuk melindungi Anda, meningkatkan detak jantung dan mengencangkan pembuluh darah untuk menghadapi bahaya sesaat. Namun, ketika stres menjadi tamu yang terus-menerus hadir, tubuh Anda terjebak dalam mode siaga tinggi, arteri pun tetap menyempit, dan jantung harus bekerja keras tanpa henti. Akibatnya, tekanan darah Anda terus meningkat, meninggalkan luka-luka tersembunyi yang obat-obatan saja tidak selalu mampu sembuhkan. Yang paling menyakitkan adalah, stres seringkali bersembunyi di balik tirai yang sulit dikenali. Ia tidak selalu muncul dengan ledakan emosi atau rasa panik yang mencolok. Kadang, ia hadir sebagai ketegangan yang mencekam di bahu Anda, rasa sesak yang membatasi napas di dada, malam-malam tanpa tidur yang penuh kegelisahan, atau perasaan kewalahan yang membebani pikiran. Apalagi, banyak dari kita yang berasal dari generasi yang diajarkan untuk tetap kuat dan jangan mengeluh, sehingga kita cenderung menekan dan mengabaikan rasa sakit batin ini. Tapi ingatlah, mengabaikan stres bukan berarti menghapusnya. Justru, Anda hanya memberinya lebih banyak ruang untuk tumbuh dan menggerogoti kesehatan Anda perlahan-lahan, menguras energi, mempersingkat kesabaran, dan diam-diam menaikkan tekanan darah yang menjadi ancaman nyata bagi kehidupan. Namun, ada harapan yang menyala. Mengelola stres tidak harus rumit, mahal, atau mengubah hidup secara drastis. Semua bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara sadar untuk menenangkan sistem saraf dan membawa kembali keseimbangan yang hilang. Contohnya, pernapasan dalam yang teratur mampu memperlambat detak jantung dan merelaksasi pembuluh darah yang tegang. Aktivitas ringan seperti berjalan santai di taman, melakukan yoga lembut, atau peregangan sederhana bisa melepaskan ketegangan yang menumpuk sekaligus memicu pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan yang mengangkat semangat dan menenangkan jiwa. Meluangkan waktu di alam terbuka, mendengarkan musik favorit, atau menulis jurnal rasa syukur dan doa adalah cara ampuh untuk mengatur ulang pikiran dan mengurangi tekanan yang menyesakkan. Tak kalah penting, berbagi cerita dengan teman dekat atau sekadar mengekspresikan emosi Anda dapat menjadi bejana pelepas beban mental yang berat. Kuncinya adalah membangun kebiasaan pengelolaan stres setiap hari, bukan hanya reaksi sesaat ketika masalah datang menghampiri. Anggaplah seperti merawat gigi, bukan hanya membersihkan saat ada sakit, tetapi merawatnya agar terhindar dari kerusakan sejak awal. Jika Anda telah hidup dalam bayang-bayang stres yang tak terkelola untuk waktu lama, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Ini bukan soal menyalahkan, melainkan tentang menyadari kebutuhan untuk berubah dan mulai melangkah pelan-pelan. Anda tidak perlu memperbaiki semuanya dalam semalam. Namun, ketika Anda mulai membuka ruang untuk ketenangan, refleksi, dan perawatan diri, tubuh Anda akan mulai merespons dengan penuh syukur. Anda akan merasakan perubahan bukan hanya di pikiran, tetapi juga di tekanan darah, pola tidur yang lebih nyenyak, pencernaan yang lancar, dan ketenangan yang menyelimuti hati. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Stres mungkin tak tampak oleh mata, tapi dampaknya begitu nyata dan tak bisa dianggap remeh. Beruntungnya, kekuatan untuk mengendalikannya selalu ada di tangan Anda. Hanya dengan satu tarikan napas, satu langkah berjalan, dan satu momen ketenangan setiap kali. Ambillah kendali sekarang, dan biarkan hidup Anda dipenuhi dengan damai dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kesalahan nomor 5, mengabaikan kurangnya aktivitas fisik. Dalam perjalanan panjang mengelola tekanan darah tinggi, seringkali apa yang tidak Anda lakukan justru sama pentingnya bahkan lebih menentukan daripada apa yang Anda lakukan. Salah satu kesalahan besar yang sering luput dari perhatian,
terutama di kalangan lansia, adalah mengabaikan betapa krusialnya aktivitas fisik dalam menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Terlalu banyak duduk, terlalu sedikit bergerak, dan beranggapan bahwa istirahat tanpa batas adalah solusi terbaik. Semua kebiasaan ini bisa menjadi perangkap perlahan yang merusak tubuh Anda tanpa Anda sadari. Walaupun istirahat memang penting untuk pemulihan, kurangnya gerakan secara konsisten dapat memicu kenaikan tekanan darah yang berbahaya dan membuat jantung Anda harus bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya. Aktivitas fisik adalah kunci utama untuk menguatkan jantung. Ketika jantung menjadi lebih kuat dan efisien, ia mampu memompa darah dengan lebih mudah dan lancar, sehingga tekanan pada pembuluh darah berkurang secara signifikan. Inilah alasan mengapa aktivitas fisik bukan hanya sekadar pilihan, melainkan kebutuhan vital dalam menjaga tekanan darah tetap stabil dan angka-angkanya berada dalam batas sehat yang diinginkan. Lebih dari itu, olahraga membawa manfaat luar biasa bagi tubuh secara keseluruhan. Ia membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan yang sering menjadi akar berbagai penyakit kronis, mendukung pengelolaan berat badan yang ideal, dan secara efektif menurunkan tingkat stres. Semua faktor yang berperan sangat penting dalam menjaga kesehatan kardiovaskular Anda. Namun, saat tubuh jarang digerakkan, efek sebaliknya mulai terjadi. Otot-otot melemah, sirkulasi darah melambat, dan tekanan dalam pembuluh darah naik tanpa kendali. Ini bukan hanya angka statistik, ini adalah peringatan nyata dari tubuh Anda yang mulai kehilangan efisiensi vitalnya. Bagi banyak lansia, tantangan terbesar bukanlah kurangnya motivasi, melainkan ketakutan yang mendalam dan ketidakpastian yang melingkupi pikiran. Kekhawatiran akan nyeri sendi yang mungkin muncul, rasa lelah yang mengintai, atau ketakutan jatuh membuat ide untuk bergerak dan berolahraga terasa seperti gunung yang mustahil didaki. Tetapi Anda harus tahu, aktivitas fisik tidak harus selalu berat atau melelahkan untuk memberikan manfaat besar. Bahkan gerakan ringan yang dilakukan secara konsisten setiap hari dapat membawa perubahan luar biasa bagi kesehatan jantung dan tekanan darah Anda. Misalnya, berjalan santai mengelilingi lingkungan rumah, melakukan peregangan lembut di pagi hari, atau latihan ringan menggunakan kursi saat menonton televisi, semuanya bisa menjadi titik awal yang sangat berarti. Sebenarnya, salah satu perubahan paling sederhana namun paling ampuh yang bisa Anda lakukan adalah mengurangi waktu duduk yang terlalu lama. Jika Anda terbiasa duduk berjam-jam menonton TV atau membaca, cobalah untuk bangun berdiri setiap 30 hingga 60 menit. Lakukan gerakan kecil seperti berjalan di tempat selama 1 menit, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air, atau melakukan beberapa putaran bahu dan ketukan jari kaki. Ledakan gerakan singkat ini membantu memecah waktu duduk panjang yang jika dibiarkan, akan membuat arteri menjadi kaku dan tekanan darah semakin meningkat. Namun, yang paling penting dari semua itu adalah konsistensi. Menggerakkan tubuh secara rutin adalah pesan kuat yang Anda kirimkan ke jantung, pembuluh darah, dan otak Anda, bahwa Anda masih aktif, masih bersemangat, dan masih berkomitmen untuk hidup sehat. Dan seiring berjalannya waktu, pesan itu benar-benar menjadi kenyataan yang memperkuat diri Anda dari dalam. Cari juga jenis aktivitas yang Anda sukai dan buatlah itu menjadi kebiasaan. Apakah itu menari dengan lagu favorit, berkebun yang menenangkan, berenang atau aerobik air yang lembut, atau sekadar rutinitas peregangan di bawah sinar matahari pagi. Ketika olahraga menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan beban, Anda akan jauh lebih mudah bertahan dan bahkan menikmatinya, yang akhirnya membuat tubuh Anda terus berkembang dan sehat. Jika Anda merasa ragu atau bingung harus mulai dari mana, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau terapis fisik. Mereka akan membantu Anda merancang program gerak yang aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi kesehatan serta mobilitas Anda saat ini. Ingatlah, tujuan utama bukan menjadi atlet hebat, melainkan tetap mandiri, menjaga keseimbangan, dan memberikan jantung Anda kekuatan yang dibutuhkan untuk melayani Anda selama bertahun-tahun ke depan. Mengabaikan kurangnya aktivitas fisik mungkin tampak sepele dan tidak berbahaya.
Namun seiring waktu hal ini menimbulkan beban berat dan tidak perlu pada jantung serta pembuluh darah Anda. Gerakan adalah obat alami yang paling ampuh. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, setiap detik tubuh Anda bergerak, adalah langkah nyata menuju tekanan darah yang lebih sehat dan tubuh yang lebih kuat, penuh percaya diri, serta penuh semangat menjalani kehidupan. Jangan biarkan rasa takut menghentikan Anda. Mulailah bergerak hari ini juga, dan rasakan perubahan menakjubkan yang akan terjadi pada diri Anda. Kesalahan nomor 6, berlebihan menggunakan kafein atau alkohol. Bayangkan, secangkir kopi hangat yang Anda nikmati di pagi hari atau segelas sake yang melembutkan suasana di malam hari, keduanya seperti pelukan kecil yang memberi rasa nyaman dan kehangatan dalam rutinitas harian Anda. Namun, di balik kenikmatan yang tampak sederhana ini, tersembunyi bahaya yang seringkali tak terlihat, terutama bagi para lansia yang tengah berjuang mengendalikan tekanan darah tinggi. Berlebihan menggunakan kafein atau alkohol bukan hanya sekadar kesalahan kecil, melainkan sebuah jebakan yang bisa diam-diam menghancurkan keseimbangan kesehatan Anda. Mari kita mulai dari kafein, zat stimulan yang merajalela dalam kopi, teh, minuman ringan, bahkan coklat kesukaan Anda. Kafein memiliki kekuatan untuk mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan detak jantung, memaksa tekanan darah naik dengan cepat. Bagi sebagian orang, efek ini seperti angin lalu yang hilang dalam hitungan menit. Tapi bagi Anda yang sudah bergelut dengan hipertensi atau memiliki sensitivitas tinggi terhadap stimulan, bahkan secuil kafein bisa menjadi pemicu lonjakan tekanan darah yang berbahaya, yang kadang berlangsung berjam-jam tanpa Anda sadari. Betapa frustrasinya ketika Anda merasa biasa saja, namun tubuh Anda berteriak dalam diam, menyimpan tekanan yang tak terlihat namun berpotensi merusak. Beberapa lansia masih bisa menikmati secangkir kopi sehari tanpa efek buruk, sementara yang lain harus menanggung pusing, jantung berdegup kencang, dan kecemasan yang menyiksa, hanya karena satu cangkir kopi. Kuncinya? Kesadaran penuh akan tubuh Anda sendiri. Amati bagaimana reaksi tubuh setelah minum kopi atau soda favorit. Periksa tekanan darah Anda sebelum dan sesudahnya, dan dengarkan tanda-tanda tubuh yang mungkin selama ini Anda abaikan. Jika Anda menemukan pola peningkatan tekanan atau gejala mengganggu, bukan berarti Anda harus sepenuhnya melepaskan ritual tersebut. Cukup lakukan penyesuaian bijaksana, seperti mengganti dengan kopi tanpa kafein atau mengurangi jumlahnya sedikit demi sedikit. Perubahan kecil ini bisa menyelamatkan hari Anda, bahkan hidup Anda. Sekarang, beralih ke alkohol, minuman yang sering menjadi pelarian dari penatnya hari, menawarkan rasa rileks dan nyaman. Namun, di balik kesenangan itu tersembunyi risiko yang jauh lebih serius bagi lansia. Alkohol dalam jumlah kecil mungkin terasa menenangkan, tapi bila dikonsumsi berlebihan, ia memicu tekanan darah melonjak, menghancurkan kerja obat-obatan yang Anda konsumsi, dan meninggalkan jejak dehidrasi serta gangguan tidur yang membuat tubuh Anda lelah dan rapuh. Tubuh lansia yang memproses alkohol lebih lambat berarti efek berbahaya ini bisa bertahan lebih lama dan lebih dalam. Bahkan satu gelas tambahan yang Anda anggap biasa bisa menjadi pemicu masalah kesehatan kronis yang perlahan tapi pasti. Bayangkan rasa frustrasi saat Anda merasa lelah dan linglung, mungkin pusing, bahkan bingung, akibat interaksi alkohol dengan obat tekanan darah Anda, situasi yang dapat berujung pada risiko jatuh, cedera, atau masalah hati serius. Risiko ini semakin membesar ketika Anda juga mengonsumsi obat-obatan lain untuk berbagai kondisi yang sering menyertai usia senja. Ini bukan hanya soal kesenangan sesaat, tapi taruhannya adalah kesehatan dan keselamatan hidup Anda. Namun, kabar baiknya adalah, Anda memiliki kendali penuh. Dengan mengurangi sedikit saja konsumsi kafein dan alkohol, Anda dapat merasakan perbedaan yang luar biasa. Tekanan darah menjadi lebih stabil, tidur menjadi nyenyak dan pulih, energi lebih konsisten, dan pikiran lebih jernih. Bahkan, dengan langkah kecil ini, Anda mungkin dapat mengurangi kebutuhan obat-obatan tambahan, sebuah kemenangan besar untuk kualitas hidup Anda.
Dan ingat, meninggalkan kopi atau sake bukan berarti Anda harus kehilangan momen kenikmatan dan relaksasi. Ada banyak alternatif lezat yang ramah untuk jantung dan kesehatan Anda. Cobalah teh herbal hangat seperti chamomile yang menenangkan, mint yang menyegarkan, atau rooibos yang kaya antioksidan. Atau buatlah air lemon hangat di pagi hari, atau air soda dengan irisan buah segar dan rempah pilihan yang memberi sensasi barunan menyenangkan. Pada akhirnya, ini bukan tentang pengorbanan, tapi tentang niat dan kasih sayang pada diri sendiri. Mengetahui bagaimana kafein dan alkohol memengaruhi tubuh Anda adalah langkah pertama untuk mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang melindungi jantung Anda, menjaga kesehatan Anda, dan meningkatkan kualitas hidup yang Anda cintai. Jantung Anda tak menuntut kesempurnaan, hanya sebuah perhatian lembut dan perawatan penuh kasih. Setiap langkah kecil menuju keseimbangan adalah langkah menuju Anda yang lebih kuat, lebih sehat, dan penuh harapan. Kesalahan nomor 7, tidak berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan. Dalam perjuangan panjang melawan tekanan darah tinggi, memiliki dukungan yang tepat bukan hanya sebuah kenyamanan, melainkan kebutuhan yang mutlak dan mendasar. Dukungan ini bukan hanya soal mengonsumsi obat dengan benar atau menjaga pola makan yang ketat, tetapi lebih dari itu, dukungan sejati berasal dari hubungan terbuka dan jujur dengan penyedia layanan kesehatan Anda. Disinilah letak inti dari sistem pendukung Anda, dokter, perawat, dan tim medis yang siap menjadi mitra sejati dalam menjaga kesehatan Anda. Namun, sangat menyedihkan bahwa banyak lansia, yang seharusnya mendapatkan perhatian ekstra, justru mengabaikan komunikasi ini. Entah karena merasa sungkan, takut merepotkan, atau mungkin merasa semuanya baik-baik saja, mereka menutup diri dari dialog penting yang sebenarnya bisa menyelamatkan hidup. Bayangkan, melewatkan janji temu penting atau menyimpan rasa sakit dan keluhan yang Anda rasakan dalam hati, seolah-olah itu adalah rahasia yang harus disembunyikan. Padahal, setiap kata yang Anda bagikan adalah kunci berharga untuk membuka solusi terbaik bagi kesehatan Anda. Tekanan darah bukanlah kondisi statis yang bisa diabaikan begitu saja. Ia bergerak dan berubah, dipengaruhi oleh tekanan hidup yang tak terlihat, kualitas tidur yang menurun, pola makan yang berubah, obat-obatan lain yang Anda konsumsi, bahkan oleh perubahan musim yang datang dan pergi. Tanpa komunikasi yang terbuka, dokter Anda bekerja dalam kegelapan, hanya menebak-nebak tanpa gambaran lengkap tentang apa yang benar-benar Anda alami. Ini seperti mencoba mengobati seseorang dalam kabut tebal tanpa melihat jelas apa yang salah. Banyak lansia yang merasa takut dianggap merepotkan atau dihakimi ketika melaporkan keluhan kecil seperti pusing, rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, atau efek samping obat yang mengganggu hari-hari mereka. Padahal, tidak ada keluhan yang terlalu kecil ketika menyangkut nyawa dan kualitas hidup. Mungkin Anda mulai mengonsumsi suplemen baru, atau mengalami perubahan suasana hati yang tak terduga. Semua hal ini adalah sinyal penting yang harus didengar oleh tim medis Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Masalah efek samping obat adalah momok tersembunyi yang sering dibiarkan tanpa penanganan. Banyak lansia memilih diam dan bahkan berhenti minum obat tanpa pemberitahuan, hanya karena tidak suka rasa atau efek samping yang muncul. Namun, konsekuensinya sangat berat. Tekanan darah yang tidak terkendali bisa menimbulkan risiko jatuh, serangan jantung, bahkan stroke yang mengancam nyawa. Sebuah percakapan sederhana bisa membuka jalan bagi penyesuaian dosis, penggantian obat, atau solusi lain yang lebih sesuai dan aman. Selain itu, catatan tekanan darah yang Anda lakukan di rumah harus menjadi bagian penting dalam komunikasi ini. Jangan ragu untuk membawa hasil pengukuran itu ke setiap kunjungan atau mengunggahnya melalui portal pasien jika tersedia. Tren dari pembacaan tersebut jauh lebih berarti daripada satu angka tunggal. Dengan data yang lengkap, dokter Anda dapat lebih cepat mengidentifikasi pola, menentukan langkah terbaik, dan memberikan perawatan yang lebih personal.
Jangan lupa pula bahwa kesehatan mental dan emosional Anda sangat memengaruhi tekanan darah. Rasa stres yang berkepanjangan, kesepian yang menyakitkan, bahkan depresi dan kecemasan bisa menjadi pemicu naiknya tekanan darah. Disinilah peran dokter Anda menjadi lebih luas. Mereka bisa membantu menghubungkan Anda dengan layanan konseling, kelompok dukungan, atau program komunitas yang dapat meringankan beban batin Anda. Jika kunjungan langsung sulit karena keterbatasan mobilitas atau jarak yang jauh, manfaatkan fasilitas telehealth yang kini banyak tersedia. Melalui janji temu virtual, Anda tetap bisa terhubung dengan tenaga medis tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah. Ingatlah, komunikasi bukanlah tentang lamanya waktu yang dihabiskan, melainkan kejujuran dan keterbukaan hati. Dokter Anda bukan hakim yang menghakimi, melainkan mitra sejati yang ingin melihat Anda sehat dan bahagia. Semakin banyak mereka tahu, semakin cermat mereka bisa merancang perawatan yang tepat. Dan Anda tidak perlu menunggu hingga janji berikutnya. Jika ada sesuatu yang terasa aneh, jangan ragu untuk menghubungi mereka. Mengelola tekanan darah tinggi bukanlah perjalanan yang harus Anda tempuh sendiri. Ini adalah kolaborasi penuh kasih antara Anda dan penyedia layanan kesehatan, sebuah ikatan yang harus dipelihara dengan komunikasi yang hangat dan konsisten. Menjaga percakapan itu tetap terbuka adalah langkah cerdas, sederhana, dan sangat berharga untuk melindungi nyawa dan masa depan Anda. Pada akhirnya, tekanan darah bukan sekadar angka di layar monitor. Ia adalah cermin dari bagaimana tubuh Anda bernapas, bergerak, beristirahat, dan merespons kehidupan yang Anda jalani setiap hari. Dengan mengenali dan menghindari 7 kesalahan umum ini, mulai dari memahami obat Anda, mengatur asupan garam, menjaga aktivitas, mengelola stres, hingga yang terakhir ini, menjalin komunikasi yang tulus dengan dokter, Anda telah mengambil langkah besar menuju kehidupan yang lebih sehat dan penuh harapan. Terima kasih telah menyimak penjelasan lengkap tentang 7 kesalahan umum dalam mengelola tekanan darah tinggi yang sering tidak disadari oleh banyak lansia. Sekarang kami ingin tahu, dari semua yang telah Anda pelajari sejauh ini, hal apa yang paling berkesan dan akan Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tuliskan satu hal penting yang Anda dapatkan di kolom komentar di bawah video ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, serta klik tombol like, bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda, dan subscribe ke channel YouTube kami agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga kesehatan dan semangat selalu.